Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang sudah berkontribusi dalam tugas pembuatan web programming 1. Dimulai dari saya, Safira Yulianti Riani, lalu ada Agus Permana, Faradila Nur Aisyah Kamal, Fiona Zahra, dan Ihsan Irmansyah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami dalam pembuatan web komunitas ikan yang akan dimulai oleh saya sendiri. Yang pertama ada latar belakang, membahas tentang Sublime Text adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan di berbagai platform operating system dengan menggunakan teknologi Python AP1. Terciptanya aplikasi ini terinspirasi dari aplikasi Vim. Sublime Text bukanlah aplikasi open source dan juga aplikasi yang dapat digunakan dan didapatkan secara gratis. Akan tetapi beberapa fitur pengembangan fungsionalitas dari aplikasi ini merupakan hasil dari temuan dan mendapat dukungan penuh dari komunitas serta memiliki lisensi aplikasi gratis. Sublime Text sendiri mendukung berbagai bahasa pemrograman dan mampu menyajikan fitur sintaks highlight hampir di semua bahasa pemrograman, seperti C++, CSS, Dylan, Erlang, HTML, Java, JavaScript, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fiona Zahra Yuditya. Selanjutnya ini ada rumusan masalah. Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan, maka beberapa masalah yang dapat penyusun, rumuskan, dan akan bahas dalam makalah ini adalah yang pertama ini ada apa tema rancangan website. Yang kedua, bagaimana isi rancangan website komunitas. Yang ketiga, bagaimana tampilan website. Selanjutnya ada maksud dan tujuan rumusan. Adapun maksud dari penulisan makalah ini untuk merancang sebuah website komunitas pencinta ikan hias, sehingga memudahkan pengguna mengolah data komunitas pencinta ikan hias agar diperoleh hasil yang cepat, efektif, dan mengurangi terjadinya kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Sedangkan tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai syarat tugas UAS mata kuliah Web Programming 1, jurusan Teknologi Informasi di Universitas BSI. Selanjutnya ini ada pembahasan. Yang pertama ada landasan teori. Pertama ini ada web. Web ialah sebuah konten yang berisikan informasi seperti video, suara, gambar, teks, dan lainnya yang ada di dalam server web, di mana semua itu tersimpan secara sistematis agar pengguna dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kedua ada website. World Wide Web ialah menyediakan berbagai informasi yang bisa diakses oleh pengguna melalui browser lewat internet yang terhubung dengan komputer. Yang ketiga ini ada internet. Internet ialah jaringan yang sangat luas sehingga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada internet, maka akan susah untuk mengetahui informasi yang ada di luar lingkungan kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faradila. Selanjutnya di pembahasan ada bahasa pemrograman yang kita digunakan untuk membuat website ini. Yang pertama ada HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah kode-kode teks yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyusun atau mengatur tampilan konten dari halaman web pada saat ingin berpindah ke web lain. Yang kedua ada Bootstrap. Bootstrap adalah library framework CSS yang dibuat khusus untuk bagian pengembang front-end website. Bootstrap adalah tampilan untuk membuat halaman web menjadi lebih bagus dan mempercepat seseorang dalam mendesain program. Yang ketiga ada CSS atau Cascading Style Sheet. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan konten gaya penampilan yang bagus dalam
program agar lebih menarik. CSS adalah bahasa pemrograman yang memiliki beberapa komponen untuk memperindah tampilan teks dan gambar dari program yang dibuat agar terlihat lebih menarik dan terstruktur. Selanjutnya ada tema rancangan website. Definisi komunitas adalah individu atau orang-orang yang mempunyai kesamaan karakteristik seperti kesamaan geografi, kultur, ras, agama, atau keadaan sosial ekonomi yang setara. Komunitas dapat didefinisikan dari lokasi, ras, etnik, pekerjaan, ketertarikan pada suatu masalah, atau hal lain yang mempunyai kesamaan. Menurut Macmillan dan Kapis, mengatakan bahwa komunitas merupakan kumpulan dari para anggotanya yang memiliki rasa saling memiliki, terikat di antara satu dan lainnya, dan percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama. Jauh sebelum Macmillan dan Kapis mengutarakan pendapatnya tentang komunitas, Hilary George telah mengutarakan terlebih dulu dengan melakukan studi tentang komunitas dalam psikologi plural. Komunitas adalah hal yang dibangun dengan fisik atau lokasi geografi dan kesamaan dasar akan kesukaan atau interest atau kebutuhan needs. Demi memperlancar kegiatan jalannya suatu komunitas, maka penyusun mengambil tema komunitas, minta ikan hias yang berfungsi untuk melindungi dan menampung data seperti data anggota, lokasi, dan lain sebagainya yang terkait dengan sebuah komunitas yang dapat diinputkan secara online menggunakan sebuah teks. Next. Selanjutnya ada penjelasan isi website. Website yang kami buat menggunakan aplikasi Sublime Text dan menggunakan bahasa pemrograman HTML, Bootstrap, CSS. Tampilan website kami terdiri dari home, artikel, dan about. Di home sendiri itu terdapat sebuah slide gambar dan kontak yang terdapat di bagian bawah web yang perintahnya menggunakan link-rel untuk memanggil CSS, script CSS, dan href untuk menyertakan beberapa entitas eksternal seperti gambar, file CSS, dan file HTML. Selanjutnya yang ketiga ada tag attribute class untuk mengelompokkan elemen atau tag-tag agar menjadi suatu grup atau mendefinisikan ID class dari CSS. Selanjutnya ada nav untuk mempresentasikan link navigasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iksan. Ya baik, selanjutnya akan saya bacakan. Di sini ada artikel. Artikel ini terdapat berbagai macam pilihan yang bisa Anda klik untuk mengetahui layanan yang tersedia di website kami, seperti merawat ikan, makanan yang baik untuk ikan cupang, jenis ikan cupang, kiat budidaya ikan cupang. Di sini kita menggunakan link rel untuk memanggil CSS, tag attribute class, untuk mengelompokkan elemen atau tag agar menjadi suatu grup atau mendefinisikan ID kelas dari CSS. Lanjut itu ada nav, itu untuk mempresentasikan link navigasi. Selanjutnya ada about. Di halaman ini menguat tentang informasi tentang tujuan dibuatnya website komunitas ikan hias, nama anggota yang berpartisipasi dalam pembuatan website. Di sini ada pemerintah link rel untuk memanggil CSS, tag attribute class untuk mengelompokkan elemen atau tag agar menjadi suatu grup atau mendefinisikan ID class dari CSS. Dan terakhir ada nav untuk mempresentasikan link navigasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Agus Permana. Dan ini adalah tampilan website yang kami buat. Di dalamnya ada di home pertama ada gambar slide ikan. Lalu di bawahnya ada kontak. Jika kontaknya dipencet, dia akan mengarahkan ke halaman about. Selanjutnya ada menu artikel. Di menu artikel ini terdapat bagaimana cara merawat ikan dengan baik, memberi makan ikan dengan baik, dan ada jenis-jenis ikan cupang, dan bagaimana kiat mempraktik budidaya ikan cupang. Dan selanjutnya ada menu about.
di menu about ini berisi tentang website kami dan nama-nama anggota yang terlibat dalam pembuatan website ini. Selanjutnya, kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Iksan Irmansyah. Ya, berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kami menarik kesimpulan pada sistem baru yang telah dibuat antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pengolahan data berbasis web dapat mengurangi kertas sebagai penyimpanan data dan lebih sistematis. Yang kedua, pencarian data sudah dapat dilakukan dengan cepat. Perubahan data sudah dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dan terakhir itu adanya sistem informasi yang terkomputerisasi. Penyimpanan data lebih efisien dan informasi data yang disajikan juga akan lebih akurat, tepat waktu, dan relevan. Nah, di sini ada saran penyimpanan berbasis web memudahkan pengguna maupun admin dalam mengolah data secara cepat dan akurat, sehingga kesalahan yang mungkin terjadi akan relatif berkurang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.